Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman sekalian, para ikhwan fillah dan tentu saja akhwat fillah. Karena saya tahu lebih banyak akhwat yang akan nonton video ini. Karena ya pembahasan seperti ini rata-ratanya ya kita tahu selalu kebanyakan akhwat yang nonton ya. Atau mungkin karena memang sensus penduduk wanita juga lebih banyak daripada laki-laki, jadi semua hal itu tentu saja akan lebih banyak wanita, tanda-tanda kiamat ya. Selamat datang di hari Jomblo hari Senin tanggal 13 Desember. Saya buat video ini di sela-sela PAS ya, penilaian akhir semester, perpindahan dari pelajaran ke pelajaran kedua. Saya buat video dan judulnya susah nikah. Bener gak sih nikah itu susah? Kalau yang udah ngalamin ya udah tahu jawabannya. Tapi nih para jomblo, kalian tuh memandang atau kita memandang nikah tuh susah atau mudah? Pertama, susah atau mudah itu relatif. Nah, artinya setiap orang berbeda-beda. Dan jangan dipahami mudah itu berarti cepat, susah itu berarti lambat. Misal, karena saya kemarin baru aja touring ya, naik motor ke Bogor, Bekasi, Jakarta, Bandung. Coba kira-kira berangkat dari Garut ke Jakarta naik motor sama naik bis, mudah mana? Tentu saja jawabannya ya mudah naik bis. Tinggal datang, naik bis, tidur. Kalau naik motor harus konsentrasi terus, gak boleh ngantuk. Terus kadang pegal punggung, pegal pinggang, pegal jari karena ngerem sama gas terus. Nah itu. Tapi lebih cepat mana? Tentu saja kita tahu lebih cepat naik motor kalau dalam konteks jalur tempuhnya sama-sama. Tentu saja motor lebih cepat. Kalau walaupun dengan kecepatan yang sama, karena motor punya kemampuan menyalip ya. Menyalip artinya mudah, gak makan banyak tempat. Nah, jadi mudah dan susah itu adalah relatif. Nah, pas-pasan juga nih saat masa-masa ujian, kita sebagai guru, kalau antum ada yang guru ya, saya sendiri suka memotivasi murid saya. Ujian tuh mudah, ujian tuh mudah. Atau mungkin guru tahfidz nih, kita selalu memotivasi ke anak didik kita menghafal itu mudah, apalagi kita mungkin sering ngutip dalil di surah Al-Qamar yang 4 ayat yang sama itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Intinya hafal Quran itu mudah. Ini bisa dimaknai sebagai dua hal ya sebenarnya. Yang pertama, memang ngapal Quran itu akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang ngapal Quran akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, Allah dengan ayat ini berusaha mensugesti pikiran kita, yang pikiran kita itu pun diciptakan oleh Allah, mensugesti pikiran kita bahwa ngapal itu mudah, ngapal Quran itu mudah. Akhirnya kita menjalaninya pun mudah. Seperti ada di surah yang lain, surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Itu kan ada di ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Itu juga bisa dimaknai dua hal. Yang hal pertama kita maknai secara hakiki, yaitu memang pada dasarnya semua kemudahan itu bisa diraih dengan kesulitan. Dan banyak contohnya. Kalau kamu di masa depan mau mudah menjalani hidup, kamu harus mau bersusah-susah belajar saat ini. Kalau kamu mau istirahat di waktu tua, kamu harus bekerja keras masa muda saat ini. Nah gitu. Jadi itu hakiki. Yang kedua, bermakna sugesti, yaitu Allah dengan ayat ini, inna ma'al usri yusra ini, Allah mensugesti pikiran kita bahwa setiap kamu mendapatkan kesulitan itu pasti kamu dapat kemudahan.
Begitupun pula nikah. Kalau kalian bilang nikah itu mudah, kalian benar. Dan kalau kalian bilang nikah itu susah, kalian juga benar. Intinya jangan dibayangkan bahwa mudah berarti cepat. Enggak, walaupun antum nyari pasangan dan itu lambat, misalnya udah kesana kemari tapi belum ada yang cocok, ya nyantai aja. Selama antum bisa menjangkau itu, ya berarti mudah-mudah aja. Dan kalau misalnya ada yang bilang susah, bisa jadi dia dapat orang yang gak tepat, mungkin banyak tuntutannya atau dan lain sebagainya, harus gini harus gini harus gini, sehingga kesannya susah. Carilah orang yang tepat, maka nikah akan menjadi mudah. Itu dari Jomblo kali ini. Mohon maaf belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.